Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sep Saifullah, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, peserta Latsar CPNS Angkatan 3 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ulasan materi pada agenda 3 hari pertama mengenai Smart Governance dan Smart ASN dengan tutor Bapak Baban Sobandi. Pertama, kami melakukan perkenalan dimulai dari Bapak Baban, lalu dilanjutkan oleh para peserta satu persatu. Kemudian, beliau melanjutkan dengan mengkonfirmasi mengenai hasil yang kami dapat saat menjalani MEOC. Setelah itu, beliau melakukan overview materi apa saja yang akan ada pada agenda 3, yaitu tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Beliau menjelaskan mengenai pengertian dan pentingnya dari Smart Governance dan Smart ASN di era digitalisasi. Beliau juga menjelaskan mengenai pengertian literasi digital, percepatan transformasi digital, peta jalan literasi digital, ruang lingkup literasi digital, dan implementasi literasi digital. Beliau menjelaskan bahwa pilar utama untuk menunjang percepatan transformasi digital itu ada 4, yaitu cakap bermedia digital, budaya bermedia digital, kemudian etika bermedia digital, dan yang terakhir adalah aman bermedia digital. Kemudian, beliau juga menjelaskan mengenai implementasi literasi digital, yaitu digitalisasi kebudayaan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan etika kecakapan digital, pemahaman tentang pelanggaran, penipuan, atau penyalahgunaan literasi digital dan cara mengantisipasinya, pemahaman dan praktek etika dalam berliterasi digital, kemudian pemahaman terhadap perangkat lunak dan perangkat keras. Beliau juga menjelaskan tentang kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN dan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang saya dapatkan setelah mengikuti materi dari beliau adalah bahwa transformasi digital akan mengubah secara struktural baik dalam cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belanja, berinteraksi, yang sebelumnya luring dengan kontak fisik akan menjadi lebih banyak daring yang akan dihadapi oleh semua lapisan masyarakat termasuk kita sebagai ASN. Oleh sebab itu, kita sebagai ASN dan calon ASN harus mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Selain itu, seorang ASN juga harus memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kemudian kode etik dan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kedudukan sebagai seorang ASN ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian, peran ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Hak seorang ASN yaitu mendapat gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban seorang ASN antara lain yaitu setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, lalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mentaati peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian, kode etik ASN yang ada dalam Undang-Undang ASN salah satunya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, dan masih banyak lagi yang bertujuan untuk menjaga martabat dan keharmonisan ASN. Sedangkan sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu konsep dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Itulah sedikit ulasan dan pemahaman yang saya dapatkan setelah mengikuti materi agenda 3 hari pertama dengan tutor Bapak Baban Sobandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.